Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam mengawali setiap aktivitas kita, kehidupan kita, pekerjaan kita, marilah kita mensyukuri segala anugerah dan berkat Tuhan. Maka sebelum kita memulai segala sesuatunya, marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan kelayakan untuk kita menjalani setiap hari-hari kita sepanjang satu hari ini. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai landasan dasar kehidupan kita dalam satu hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Roma pasal 15 ayat 4, demikianlah dikatakan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya yang telah ditebus, sebagai orang percaya yang telah dilayakkan, sebagai orang percaya yang telah menerima identitas baru, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang harus terus belajar. Bagaimana hidup kita ini adalah hidup yang terus diperbaharui dari hari ke hari. Maka untuk belajar kita perlu membaca apa yang telah dituliskan. Maka segala sesuatu yang telah menjadi pengalaman iman, pengalaman penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan orang percaya, itu dituliskan. Itulah yang menjadi surat Allah yang diserahkan kepada orang-orang percaya, supaya siapa yang membacanya, siapa yang mau percaya dan menghidupi firman Tuhan, maka baginya lah terjadi pengenalan akan Tuhan itu sendiri. Maka inilah yang disebut dengan pembelajaran. Kita belajar, kita mengetahui, menyelami tentang Allah, meskipun kita tidak bisa sempurna untuk menyelami siapakah Allah itu. Tetapi di dalam pengenalan kita, kita belajar dari firman Tuhan yang telah tertulis saat ini. Maka disinilah kita diajak untuk berpegang teguh. Apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita hidupi, dan yang sudah kita imani, inilah yang harus kita pegang. Maka dengan berpegang kepada firman Tuhan, disinilah kita mendapatkan suatu titik kehidupan, yaitu pengharapan. Maka setiap orang percaya adalah hidup di dalam pengharapan. Pengharapan itulah yang membuat kita terus bisa bersuka cita di dalam setiap kondisi yang tidak kita ketahui apa maksud daripada setiap perjalanan kehidupan. Yang kita tahu adalah penyertaan Tuhan tetap ada sampai dengan saat ini. Itulah pengharapan. Allah tetap ada sampai dengan sekarang. Karena itu, ketika kita memiliki pengharapan, maka disinilah kita hidup di dalam ketekunan. Ketekunan beribadah, ketekunan memuji Tuhan, ketekunan untuk memberikan apa yang bisa kita berikan melalui kehidupan kita. Tuhan tidak meminta banyak. Tuhan tidak meminta harta kita. Tetapi Tuhan meminta kehidupan kita yang telah Tuhan tebus, yang telah Tuhan layakkan menjadi ahli waris di dalam kerajaan Allah. Maka disinilah ketekunan itulah yang perlu kita hidupi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ketekunan di dalam memuji Tuhan meskipun kita harus menghadapi penderitaan. Ketekunan untuk tetap bersyukur walaupun kita selalu menghadapi tantangan. Kita terus bersyukur dan kita terus memuji Tuhan, dan kita terus menyatakan bahwa Tuhan itu baik meskipun hidup kita dalam kondisi yang tidak baik saat ini. Maka disinilah kita belajar bertekun, supaya disinilah kita ada yang istimewa dari orang percaya, yaitu tetap berpegang teguh.
berpegang teguh pada firman Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan setiap orang yang mengandalkan namanya. Yang berikutnya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, setiap persoalan, setiap duka cita, setiap penderitaan, apapun yang kita hadapi hari ini, yang bisa membuat kita jatuh, yang bisa membuat kita lemah, maka firman Tuhan mengatakan penghiburan yang daripada Tuhan itu akan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Maka inilah yang menjadi pola kehidupan orang percaya. Berpegang teguh pada pengharapan, berpegang teguh kepada ketekunan, dan berpegang teguh kepada penghiburan. Karena pengharapan setiap orang percaya adalah hidup di dalam ketekunan dan hidup di dalam penghiburan yang daripada Tuhan. Meskipun kita harus menghadapi persoalan, tetapi ingat, Tuhan ada beserta kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang memberkati kehidupan kami. Engkau adalah Allah sumber daripada pengharapan kami, sumber daripada kekuatan kami untuk selalu bertekun, sumber daripada kekuatan kami untuk mendapatkan penghiburan. Karena itu ajari kami Tuhan untuk menghidupi kehidupan yang Engkau kehendaki di tengah-tengah rumah tangga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, lingkungan kami, dimanapun kami berada. Berkatilah ya Tuhan setiap kehidupan kami dan setiap kehidupan orang percaya. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setiamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.